Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung, kelas 8 semester genap. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali materi tentang pengembangan teknologi ramah lingkungan ya. Seperti biasa, kita tidak lepas dari peta konsep di mana kita sudah bahas tentang pengertian teknologi ramah lingkungan, dan kita akan masuk pada sumber energi alternatif ramah lingkungan ya. Baik, keywordnya teknologi ramah lingkungan, energi alternatif, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Baik, kita masuk ke materi utamanya. Bapak bacakan dulu persepsinya. Pengelolaan lingkungan memerlukan penerapan teknologi. Karena dalam penerapan teknologi, lingkungan akan berubah menjadi sumber daya yang dapat memberikan keuntungan sosial, ekonomi, dan budaya. Baik, keywordnya teknologi ramah lingkungan, energi alternatif, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Baik, sumber energi alternatif ramah lingkungan. Di sini, yang pertama, secara umum sumber energi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu energi terbarukan atau yang dapat diperbarui dan energi tidak dapat diperbarui ya. Artinya ada energi yang tidak bisa dibuat kembali ya, seperti bahan bakar minyak ya, BBM, dan ada energi yang bisa diperbaharui, contohnya bioetanol dan biogas dan sebagainya. Yang kedua, pemanfaatan energi alternatif harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A. Energi alternatif harus aman bagi konsumen. 2. B. Energi alternatif harus mempertimbangkan segi finansial. C. Energi alternatif harus jelas penerapannya. D. Energi alternatif harus terkontrol dalam pengadministrasiannya. Dan E. Aksesnya oleh masyarakat harus memadai dengan kondisi saat ini ya. Nah, dan sekarang kita coba memahami macam-macam pengembangan energi alternatif ramah lingkungan sebagai berikut. Pertama, contohnya biogas. Nah, biogas adalah bahan bakar yang berasal dari proses anaerob bahan-bahan organik. Yang kedua, biofuel. Di biofuel terbagi dua, ada etanol dan ada juga biodiesel. Etanol adalah proses fermentasi tumbuhan karbohidrat tinggi, dan etanol digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin berbahan bakar bensin. Adapun biodiesel adalah bahan bakar cair yang dimasukkan ke dalam mesin diesel dan dapat digunakan untuk menggantikan solar. Baik, anak-anak, perlu dipahami di sini terjadi sebuah pengembangan sebuah teknologi. Sebelumnya kita harus memahami dulu persyaratan menjadi sebuah energi alternatif. Sebenarnya dalam alam ini tidak ada yang namanya energi alternatif. Tentunya energi menurut hukum kekerasan fisika adalah energi itu adalah energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat musnah, hanya bisa berubah bentuk. Sehingga apapun energi yang ada dalam dunia ini merupakan sebuah inti utama sumber untuk berlangsungnya alam semesta ini. Maka untuk memisahkan keumuman manusia, maka dibedakanlah ada istilah energi primer dan energi sekunder. Nah, alternatif ini energi sekunder, energi yang masih jarang dipakai oleh umat manusia pada umumnya. Maka di sini ada istilahnya pemanfaatannya dan memiliki syarat-syaratnya. Contohnya aman bagi konsumen. Tentunya energi itu bisa digunakan oleh semua kalangan umat manusia. Dan energi itu dapat dipertimbangkan segi finansial. Tentu dalam pengembangannya itu harus dinilai ekonomisnya sehingga tidak berdampak pada nilai ekonomi sekitarnya. Energi itu jelas penerapannya, karena energi itu dimanfaatkan keseharian. Contohnya di laut, ada angin laut.
ada ombak laut. Ya, bagaimana cara penerapannya? Tentunya disesuaikan dengan potensi ada di sekitarnya. Dan energi alternatif pun harus terkontrol dalam mengadministrasinya. Contohnya itu uap bumi. Nah, kalian sering mendengar PLTU, tenaga listrik tenaga uap. Nah, uapnya ini bisa berasal dari uap bumi, dari gunung Merapi, ataupun dari boiler ya. Nah, itu harus dikontrol, harus tercatat sehingga potensi ini tidak berkembang secara liar. Kenapa? Ketika tidak tercatat berkembang secara liar, maka akan berdampak kecelakaan. Ini yang dihindarkan. Maka setiap industri energi maka dikembangkan safety keamanan yang bersumber dengan K3, keamanan kerja, keselamatan kerja ya. Ini yang selalu dikembangkan di sektor industri energi. Dan aksesnya masyarakat harus memadai dengan kondisi saat ini. Akhirnya apa? Harus dikondisikan, jangan sampai area-area berbahaya di sumber energi itu yang bisa mengakibatkan celaka bagi umat manusia. Contohnya, ketika pemerintah mengembangkan industri energi nuklir, maka harus siap dulu masyarakatnya, harus diedukasi dulu masyarakatnya supaya tidak sembarangan dan bisa melihat bahaya-bahaya dalam sekeliling lingkungannya masing-masing. Baik, Bapak akan coba tayangkan contoh energi alternatif proses biogas dalam sebuah video. Dan perhatikan dan silakan beri komentar dalam tugas PLH hari ini ya. Nah, ya, selamat menyaksikan. Hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Slurry yang sudah tercerna, yang berada dalam digester selama 50 hari, keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian, slurry tersebut ditampung dalam lubang bioslurry. Slurry dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Kotoran ternak. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapannya Atau lampu. Baik, itu salah satu contoh teknologi alternatif yang dimana bagaimana membuat sebuah biogas dalam sebuah digester. Apa digester? Teknologi heat chamber atau ruangan untuk menghasilkan gas biogas. Baik, untuk hari ini materinya sekian. Mari kita tutup materinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.